saya akan menjelaskan tentang Indonesia Muda. Indonesia Muda didirikan melalui kongres yang diselenggarakan pada 30 Desember 1930 hingga 2 Januari 1931 dan hanya berlangsung 1 tahun. Kongres tersebut dilaksanakan di gedung pertemuan Habib Rojo yang berada di Solo. Keputusan yang didapatkan dari kongres tersebut adalah peleburan berbagai organisasi kedaerahan ke dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Tujuan Indonesia Muda adalah mempererat rasa persatuan di kalangan pelajar sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Diharapkan dengan kesadaran seperti demikian Indonesia Raya dapat terwujud. Dampo didirikan oleh Sapiman, Wirjo Sanjoyo, Kadarman, dan Sudarmo pada 7 Maret 1915. Nah, tujuan Jom Java ini adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa, itu termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Nah, ini nih foto waktu Kongres Jom Java di Solo pada 27-31 Desember 1926. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa kasus serambi muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Di sini ada tokoh-tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Perdana Sinada di kediamannya sekitar pukul 10 malam. Sepulang dari Rengas Dengklok, mereka menjelaskan kepada Maeda tentang kapan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka.
ditemani dengan Maeda dan Yasushi Kitsara atau juru bicara Angkatan Darat Jepang berangkat ke Gunsekan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Menjelang dini hari sekitar pukul 3 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Pak Suharjo memasuki ruang makan. Mereka duduk mengitari meja makan panjang. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Suharjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul dengan proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesai konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang terhormat. Ilustrasi waktu mereka berdiskusi itu seperti di sini juga ada gambaran naskah proklamasi yang telah dicoret-coret sebagai tanda bahwa mereka saling bertukar pendapat. Penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suharjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayyidatul Malik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayyidatul Malik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tempat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Pada saat pengetikan, Sayyidatul Malik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Begitu pula dalam penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Nah, di sini ada piano yang ada di bawah tangga ruangannya. Ini gambaran Sayyidatul Malik ketika sedang mengetik naskah proklamasi. Menjelaskan tentang rempah-rempah yang ada di Nusantara yang diminati oleh para Belanda. Pertama itu ada kayu manis, kaldu barus, lada, cendana, jahe, cengkih, pala, dan garam. Nah, ini bentuk-bentuknya. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis di Indonesia guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa.
Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supernatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit. Yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Selanjutnya ini ada dukun di Nusantara yang kurang ini suasana desa Jawa pada zaman itu seperti ini. Lalu persiapan persalinan bayinya kurang lebih seperti ini. Terus ini ada dukun pijatnya dan ini ada dukun untuk hitanan.